Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurella dari kelas 10 MIPA 3. Saya akan menjelaskan tentang pembagian kekuasaan negara secara horizontal maupun vertikal. Nah, yang pertama, pembagian kekuasaan secara horizontal. Pembagian kekuasaan secara horizontal merupakan pembagian kekuasaan menurut fungsi dari lembaga tertentu, seperti eksekutif, legislatif, atau yudikatif, yang termasuk dalam trias politika. Jenis pembagian kekuasaan horizontal pun bisa diterapkan dalam lingkup pemerintah pusat atau pemerintah daerah, sesuai yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pembagian kekuasaan secara horizontal di tingkat pusat berlangsung di antara lembaga-lembaga yang sederajat. Selain itu juga terjadi pergeseran terkait pembagian kekuasaan secara horizontal ini jika dulunya ada 3 jenis kekuasaan, yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Maka kini terdapat 6 jenis pembagian kekuasaan secara horizontal, yaitu yang kedua, pembagian kekuasaan secara vertikal. Pembagian kekuasaan secara vertikal merupakan pembagian kekuasaan menurut tingkatnya, yaitu pembagian kekuasaan antara beberapa tingkatan kekuasaan negara Indonesia terbagi atas beberapa daerah provinsi, yaitu kemudian dibagi lagi menjadi tingkat kabupaten atau kota. Hal ini sesuai dengan apa yang tertera dalam pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, yang dinyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota. Keadaan ini yang membuat adanya pembagian kekuasaan secara vertikal. Tiap daerah termasuk memiliki pemerintahan daerah masing-masing, baik pemerintahan provinsi, pemerintahan kabupaten, atau pemerintahan kota. Tentunya segala sesuatu mengenai pemerintahan daerah sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.